Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di saat kasus Cacak Subang. Ada yang bilang sama saya, Bang Fred katanya, untuk mengetahui kira-kira siapa sih pelaku yang sebenarnya pelaku yang benar-benar pelaku itu gampang Bang Fred katanya. Cara mengetahuinya apa? Kira-kira siapa? Gampang Bang Fred katanya. Bilangnya gampang terus, ya gampang-gampang gimana maksudnya? Gimana? Coba ceritakan sama saya. Apa yang dimaksud dengan gampang itu? Bang Fred katanya. Sekarang kan kita tahu bahwa di sana ada obstruction of justice, bahwa adanya perintangan dalam proses penyelidikan, adanya oknum yang masuk ke TKP di pasca satu hari kejadian. Bang Fred, kalau ada obstruction of justice, berarti ada perintangan untuk menghalau atau merintangi proses penyelidikan. Bang Fred, kalau ada orang yang berusaha untuk merintangi, berarti orang itu berusaha untuk supaya kasus ini tidak terungkap. Betul? Ya, betul. Nah, sekarang pertanyaannya Bang Fred, kalau ada orang yang berusaha untuk mencoba merintangi proses penyelidikan agar supaya kasus ini tidak terungkap, tentunya adalah apa? Supaya pelakunya tidak terungkap. Kan begitu ya? Kasusnya tidak terungkap berarti seolah-olah pelakunya jangan sampai terungkap. Nah, ini persesuaian Bang Fred. Kalau misalkan ada obstruction of justice, ada orang yang mencoba untuk menghalangi, berarti kan dia seolah-olah menolong pelaku, Bang Fred. Berarti dia menolong pelaku supaya pelakunya tidak tertangkap. Betul nggak Bang Fred? Iya, memang betul. Masuk di akal. Memang berarti kalau ada orang yang mencoba membantu, mencoba menghilangkan merintangi, berarti orang itu membantu pelaku. Iya, membantu pelaku dong, pasti. Bang Fred coba sekarang lihat kira-kira siapa-siapa saja orang-orang yang masuk ke dalam kategori obstruction of justice. Siapa yang disebutkan oleh Kabid Humas Polda Jabar? Ya, misalkan kita sudah di media sudah mengetahui ya adanya orang yang masuk ke TKP satu hari pasca kejadian, yaitu di tanggal 19. Ada pembersihan di sana. Nah, tentunya Bang Fred, kalau itu coba berarti apa? Berarti dia membantu pelaku supaya tidak tertangkap. Sekarang gini, kalau misalkan si orang oknum ini yang berusaha untuk membantu supaya orang yang tidak tertangkap, sekarang kita tanya, mungkin nggak? Misalkan, contoh, sekarang yang jadi tersangka siapa? Misalkan Ramdhanu. Mungkin nggak orang-orang yang dimaksud dalam obstruction of justice untuk menyelamatkan Danu, menolong Danu? Mungkin tidak. Satu pertanyaan itu yang masuk di akal dan masuk logika. Mungkin tidak. Misalkan ada orang yang mencoba merintangi suatu kasus Subang, kasus pembunuhan ini, agar tidak terungkap, tujuannya untuk menolong pelaku. Karena supaya tidak terungkap. Kalau sekarang yang jadi tersangkanya adalah Ramdhanu, mungkin nggak si orang ini untuk menyelamatkan Danu, menolong Danu? Mungkin tidak. Ya kan, pasti kita bertanya, ya mungkin saja. Tapi coba lihat siapa Danu. Apakah Danu seorang pejabat? Danu adalah orang biasa, ya. Dan latar belakang Danu, ya. Siapa Danu? Apakah Danu layak untuk ditolong supaya kasus ini tidak terungkap? Mungkin tidak. Enggak, saya bukan bicara masalah kasta atau bukan, tapi ini bicaranya seorang Danu ditolong oleh seseorang, ya, supaya kasus ini tidak terungkap dan supaya orang ini ditolong supaya tidak tertangkap oleh pihak kepolisian.
Mungkin tidak seperti itu. Usaha untuk menyelamatkan seorang Danu ya dengan cara membuat perintangan penyelidikan, menghilangkan apa untuk menyelamatkan Danu. Seorang Danu diselamatkan, mungkin apa tidak? Ini suatu pertanyaan. Oh iya, masuk di akal juga sih. Terus misalkan kalau saya bilang, wah masa sih sejauh itu untuk menyelamatkan Danu supaya Danu tidak tertangkap oleh pihak kepolisian, ya kan ini awal karena kan ini proses obstruction of justice itu kan sebelum terjadinya pengakuan Ramdhanu ya. Nah, aduh, ya kembali lagi, mungkin apa tidak ini pertanyaannya seperti itu. Lantas apakah ada orang lain yang berusaha untuk ditolong supaya tidak terungkap? Adakah ya orang-orang memang dirasakan penting, orang dirasakan punya pengaruh, dibuat supaya tidak tertangkap oleh pihak kepolisian. Nah, ini tinggal kita bisa meraba-raba dan menerka-nerka kira-kira siapa yang pantas untuk ditolong ya oleh obstruction of justice. Siapa orang yang kira-kira memang layak untuk ditolong. Karena ini hubungannya dengan resiko. Obstruction of justice ya. Hubungannya dengan resiko. Makanya itu, apakah sekali lagi bahwa tersangka atau mungkin di luar tersangka atau saksi atau siapa saja ada mereka yang layak untuk ditolong supaya tidak terungkap, supaya tidak tertangkap oleh orang-orang yang menamakan dirinya obstruction of justice. Ya, mungkin tidak nih kira-kira siapa orangnya yang akan berusaha ditolong, dilindungi supaya dia tidak tertangkap. Ini menjadikan pemikiran buat kita semua sebenarnya. Karena dengan adanya orang yang OOJ ini, maka bisa mengambil kesimpulan kita sekarang bahwa tujuannya adalah untuk supaya orang ini tidak ditangkap dan dia berusaha untuk menolong orang ini. Kemudian kita lihat layakkah siapakah yang layak untuk ditolong? Danu, ya, Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, Arigi, atau ada yang lain lagi misalkan siapa? Yoris, Yanti, Wahyu, Pak Mulyana, Arif, Igede, Kosasi, atau siapa saja? Mungkin nggak. Nah, siapa yang layak untuk bisa ditolong oleh orang-orang yang berusaha untuk menghilangkan jejak dan lain sebagainya, ya? Karena kesimpulan daripada menghilangkan jejak tujuannya adalah supaya tidak terungkapnya kasus dan tujuannya juga adalah supaya tidak tertangkapnya sang pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.